Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Allah oleh karena kasih Allah yang tak pernah habis. Ketika fajar menyingsing, Tuhan memberikan semuanya itu baru, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan di hadapan Tuhan. Buat setiap berkat-Mu yang sudah kami terima, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersyukur di hadirat-Mu. Kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan pujian kami, seluruh doa kami, setiap firman yang akan dikumandangkan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh dijadikan berkat bagi kami semua. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga usai nanti. Biarlah Engkau akan campur tangan Tuhan di dalam setiap ibadah kami, dan semuanya itu akan menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Bapa setiap dosa pelanggaran kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita selalu mengucap syukur di hadapan Allah, karena ketika orang benar yang berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan akan mendapat berkat yang indah yang berasal dari Tuhan. Jalan hidup orang benar.
kehidupan kami semua, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang kami peroleh dari Engkau berupa berkat-berkat yang lainnya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami akan mengembalikan berkat-berkat-Mu baik berupa persembahan, persekutuan maupun pelayanan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya itu ke tangan kuasa. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Agung Bowo Wasesa. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami serahkan kebenaran firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami, biarlah kebenaran firman-Mu hidup dalam loh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami siap melakukannya dengan sukacita, karena Tuhan senantiasa ada bersama kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum saya melanjutkan khotbah pada saat ini, sebelumnya kembali saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada jemaat yang luar biasa, bahwa ketika Bu Agung mengalami sakit dan harus isoman, kami sekeluarga tidak kurang dari semua begitu kasih, begitu mengasihi kami, begitu perhatian, bahkan bergiliran untuk memberi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami. Dan saat ini puji Tuhan, Bu Agung tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bu Agung sudah sehat, pulih. Kami seluruh keluarga juga mengalami kesehatan yang luar biasa karena mujizat Tuhan terjadi atas kami sekeluarga. Dan oleh karena doa panjenengan semua, perhatian panjenengan semua, dan mujizat Tuhan Yesus Kristus, Bu Agung sudah selesai isolasi mandirinya dan siap untuk kembali beraktivitas, untuk melayani kita semua. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, dan Tuhan akan melipat gandakan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara semua tabur. Haleluya. Amin. Pada minggu ini kita kembali akan berbicara mengenai kebenaran yang memerdekakan. Tema bulan ini sungguh luar biasa, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bahwa kebenaran yang memerdekakan ini adalah tentang keselamatan di dalam Kristus. Bahwa kebenarannya hanya ada satu jalan menuju surga, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita sudah berbicara selama 4 minggu ini mengenai kebenaran yang memerdekakan. Kita sudah belajar mengenai firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 8 ayat 32, bahwa hidup kita ketika kita berada di dalam Tuhan dan hidup menuruti kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran bahwa hanya Yesus Kristuslah yang bisa menjamin hidup kekal di surga. Nah, saat ini kita akan belajar sama-sama, kita akan belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dan membuka kitab Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat 32. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selama dari tanggal 1, yaitu dari minggu pertama sampai hari ini, kita belajar akan kebenaran ini. Dan bahkan kita sudah membacanya dari ayat yang ke-30 sampai ke-36 dari Yohanes pasal yang ke-8 ini. Dan kita sudah belajar di dalamnya bahwa kebenaran itu adalah bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan tinggal di dalamnya, kita akan mengalami kemerdekaan. Kita dibebaskan dari dosa. Bukan berarti ketika kita bebas dari dosa kita tidak berdosa lagi. Kita bisa
berdosa lagi. Dan itu sangat bisa. Kita punya kemampuan untuk melakukan dosa, tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita bisa menolak juga akan dosa. Kalau kemerdekaan, bangsa Indonesia ini sudah dilepaskan dari penjajahan. Kita pun demikian, sudah dilepaskan dari penjajahan iblis, penjajahan kedagingan, penjajahan duniawi, sehingga kita mengalami benar-benar suatu kesukacitaan di dalam Tuhan. Namun kalau kita ini tidak benar-benar memutuskan ikatan itu seperti minggu lalu ya, kalau kita tidak benar-benar memutuskan ikatan-ikatan dosa masa lalu kita akan kembali berkubang dalam kehidupan dosa, sehingga kita tidak akan mengalami kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Kita akan belajar dari bangsa Israel saat keluar dari Mesir. Bangsa Israel saat keluar dari Mesir itu adalah pengalaman yang luar biasa, bahwa dia selama ini mengalami perbudakan, mengalami penindasan, mengalami keterikatan, ketidakbebasan, belenggu bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel ini tidak bisa mengalami satu kebebasan atau kemerdekaan. Jadi yang pertama, bangsa Israel itu mengalami penindasan. Jadi setelah kematian Yusuf dan kemudian generasi-generasi selanjutnya, bangsa Israel ini dianggap sebagai suatu ancaman bagi bangsa Mesir, sehingga penindasan-penindasan mulai dilakukan. Penindasan kemudian dianggapnya dia budak. Bangsa ini kemudian dijadikan budak untuk diperkerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan di negara Mesir, sehingga bangsa Israel boleh mengalami suatu kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa. Bahkan mereka sudah berkeluh kesah kepada Tuhan bahwa ingin dibebaskan dari Mesir, dari penindasan bangsa Mesir. Kemudian diutuslah Musa, Harun dan juga adiknya Miriam untuk menjadi utusan, menjadi perantara, membebaskan bangsa ini. Kemudian Tuhan bertindak. Jadi bangsa Israel pada saat itu mengalami penindasan dan juga mengalami penjajahan di tanah Mesir, dan kemudian berseru dan minta pertolongan Tuhan, kemudian dibebaskan, dan dia mengalami pertolongan Tuhan, sehingga atas pimpinan Musa bangsa Israel ini dibawa keluar dari tanah Mesir. Tidak hanya itu saja, setelah dibawa keluar, dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 33 ayat 1 dan 3. Ini menjadi dasar bagaimana Tuhan memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan. Dikatakan demikian ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Artinya ketika saat itu bangsa Israel mengalami suatu penindasan, kesengsaraan, kemudian atas izin dan kuasa Tuhan memilih Musa untuk membawa keluar bangsa Israel ini dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Artinya dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membiarkan. Bukan hanya Musa yang menjadi pimpinannya, tetapi Tuhan
mengutus malaikat berjalan di depannya. Artinya keamanan bangsa Israel ini benar-benar ada, benar-benar nyata. Dan selanjutnya ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sekali lagi, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Mengapa Tuhan memberikan pimpinan malaikat supaya membawa? Karena Tuhan tidak ada bersama bangsa Israel. Sebab apa? Bangsa Israel sudah kehilangan yang namanya ucapan syukur dan mengandalkan Tuhan, sehingga dikatakan oleh Tuhan bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga kita. Ketika kita hidup masih dalam keadaan berdosa, Tuhan turun. Kita dibelenggu oleh dosa, kita diikat oleh dosa. Kita sudah menjadi budaknya iblis, budaknya dosa. Kita sudah menjadi hamba dosa, dikatakan. Oleh karena apa? Kita perbuatan-perbuatan kita senantiasa di luar kebenaran firman Tuhan. Kemudian oleh karena kasihnya kepada kita, Tuhan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk memerdekakan kita. Bahkan dikatakan bahwa inilah kebenarannya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa kebenarannya? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oleh karena kita tinggal di dalam Kristus, dan Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, dari belenggu dosa. Artinya kita sudah bebas dari dosa. Bukan berarti tidak bisa mengalami dosa. Seperti halnya bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, bukan keluar saja. Padahal malaikat yang memimpin, ada Musa yang memimpin, semua oleh karena berkat Tuhan, ada petunjuk Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya tidak mulus, dikejar-kejar oleh pasukan dari Mesir. Bahkan ketika di depannya ada penghalang laut, imannya pun diuji. Ketika dia benar-benar mengharapkan kepada Tuhan, ketika dia benar-benar berseru kepada Tuhan, dan Musa pimpinannya mengandalkan Tuhan, maka laut terbelah. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita sudah mengalami kemerdekaan, kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima janji hidup yang kekal di surga. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita banyak ujian, banyak cobaan. Di tengah-tengah jalan mungkin kita akan dikejar-kejar oleh berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai himpitan, bahkan sakit penyakit. Bahkan ketika ini ada satu kesaksian, ketika Bu Agung mengalami COVID-19, ada ujian. Bu Agung tidak fokus kepada masalahnya itu. Dia tidak memikirkan masalah itu. Karena apa? Mati masuk surga kok. Apa yang harus dipikirkan? Paling yang dipikirkan yang hidup kayak saya dan anak-anak. Tetapi fokusnya kepada Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat. Itu ketika dilakukan mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan sehingga Bapak boleh sembuh dan tidak mengalami sakit seperti orang-orang yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Semua dilakukannya dengan penuh sukacita oleh karena percaya dan yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak. Inilah yang harus dipegang oleh kita. Inilah yang harus kita teladani juga, bahwa dalam kehidupan kita setelah kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan, tidak bisa lepas dari masalah. Masalah tetap ada. Mungkin di hadapan kita juga terhalang lautan, artinya jalan buntu. Di belakang kita dikejar masalah, di depan ada jalan buntu. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, mujizat itu terjadi. Amin. Seperti lautan Teberau yang terbelah. Sehingga apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak ada dalam pikiran manusia, itu dinyatakan oleh Tuhan sebagai jalan keluar. Haleluya. Ini yang perlu kita teladani. Bagaimana bangsa Israel keluar
dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Demikian juga kita. Ketika kita sudah mengalami kemerdekaan, tujuan kita apa? Ke tanah perjanjian juga. Perjanjiannya di mana? Barang siapa percaya kepadaku akan selamat dan tidak binasa. Dan ketika Tuhan naik ke surga, aku menyediakan tempat bagimu. Artinya ada tanah atau tempat di surga buat kita. Perjalanan kita menuju ke sana ini loh yang apa itu namanya, yang perlu kita perhatikan. Di dalam perjalanannya ada banyak hambatan, halangan. Bahkan kita harus berperang juga. Bangsa Israel akan mengalami peperangan seperti mengalami dengan orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Kanaan, orang Yebus dan lain sebagainya. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di dalamnya, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami peperangan juga, peperangan rohani, mungkin peperangan iman. Mungkin kita dipertaruhkan milih Tuhan atau memilih dunia. Banyak sekali seperti itu. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan itu, iman kita teruji, kita akan mengalami kemenangan. Oleh karena Yesus bersama dengan kita. Amin. Yang ketiga, apa yang boleh kita pelajari tentang kemerdekaan dari bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir? Bangsa Israel ini tidak mensyukuri berkat Tuhan, tetapi malah bersungut-sungut dan berkeluh kesah karena zona nyamannya terusik. Jadi bangsa Israel ini walaupun dalam kondisi perbudakan, kondisi yang hidup di dalam penjajahan, kekangan, mereka tetap bisa nyaman. Karena apa? Makan dikasih. Ada perhatian dari pemerintah Mesir kepada bangsa Israel walaupun dikategorikan bangsa kelas 2, tapi dia duduk makan semua dijamin. Nah, ini yang tidak dialami ketika melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Padahal jelas di ayat yang ketiga, Keluaran 33 ayat yang ketiga tadi, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Artinya akan mengalami suatu kebahagiaan, kesukacitaan, berkelimpahan berkat Tuhan, tidak berkekurangan berkat Tuhan. Apa yang diinginkannya ada di situ, disediakan Tuhan. Syaratnya apa? Perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian itu aman dan mengandalkan Tuhan. Bahkan kita setia dalam pimpinan Tuhan. Nah, bangsa Israel ini tidak mengalami seperti itu. Ketika di perjalanan dia bingung karena di perjalanannya hanya ada padang pasir. Dia marah kemana? Mulai bersungut-sungutlah. Kemudian Tuhan memimpin bangsa Israel ini. Ketika di padang pasir panasnya minta ampun, dia berkeluh kesah. Aku jarang kok gowo di Musa, enak-enak di Mesir, enak-enak di sana walaupun kami mengalami perbudakan, tetapi kami masih bisa tidur nyenyak. Kami tidak kepanasan. Kami tetap bisa makan enak. Akhirnya Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan memimpin bangsa Israel ini dengan tiang awan dan tiang api. Ketika berjalan siang hari, ada awan yang menaungi dan memayungi mereka. Ketika berjalan di malam hari, ada api penerang yang menuntun mereka. Ini luar biasa. Apakah itu cukup membuat bangsa Israel mengandalkan Tuhan? No. Demikian juga kita, saudaraku. Banyak di antara kita yang kita ini sudah dimerdekakan dalam dosa, tetapi kita masih terikat dosa lama. Kita tidak mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Coba lihat, ini ya contohnya. Saat kita sedang kepanasan, kita merindukan hujan. Wah, panasnya kemarau kok panjang gini, tidak hujan-hujan. Kapan kemarau berhenti? Kemudian setelah hujan terus menerus, yang dikatakan apa? Berkeluh kesah lagi.
Hujan kok tidak berhenti-berhenti? Kapan hujannya rampung? Gak ada panas, pakaian tidak bisa kering, gak bisa berangkat kerja, gak bisa berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Saat bujangan, bingung juga, berkeluh kesah. Kapan aku ya dapat jodoh? Kapan aku bisa menikah? Kemudian setelah menikah, berkeluh kesah lagi. Kapan aku punya anak? Setelah punya anak, berkeluh kesah lagi. Anakku repot, anakku rewel, anakku seperti ini. Aduh, punya anak sangat repot sekali. Semua berkeluh kesah, tidak bisa mensyukuri. Inilah gambaran dari orang Israel itu. Setelah mengalami kemerdekaan, dia tidak bisa mengucapkan ucapan syukur, tetapi malah justru berkeluh kesah. Bahkan dikatakan dalam Keluaran 16 ayat 8, ketika bangsa ini mengalami ketidaknyamanan, mereka mengeluh dan bersungut-sungut dan menggerutu. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ini yang ditulis dalam Keluaran 16 ayat 8. Inilah yang sering kita lakukan ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, tidak disyukuri. Seringkali kita malah bersungut-sungut dan bersungut-sungut seperti yang saya gambarkan tadi. Saudaraku, apapun yang ada dalam kita, syukurilah itu. Ketika kita mampu bersyukur, kita akan mampu menikmati berkat Tuhan. Ketika kita mampu menikmati berkat Tuhan, kita justru mata kita akan terbuka, bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu sungguh baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita begitu diperdekakan tidak dilepaskan saja, tetapi Tuhan menyertai. Tuhan campur tangan dalam segala perkara. Wah, ini yang luar biasa. Kemudian yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari keluarnya bangsa Israel setelah mengalami kemerdekaan dari Tuhan, kemudian menuju tanah perjanjian? Dikatakan demikian, bangsa Israel ini yang keempat tidak mau membayar harga untuk menerima berkat Tuhan, yaitu apa? Tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Jadi Tuhan jelas sudah mengatakan, di tanah Kanaan itu loh, kamu tak kasih tanah, kamu tak kasih kelimpahan. Di situ tempatnya tanah yang berkelimpahan susu dan madu, artinya tanahnya subur. Tetapi dalam perjalanan menuju itu bersungut-sungut dan berkeluh kesah, sehingga Tuhan murka. Maka di awal dikatakan, aku tidak mau menyertai kamu, biar malaikatku saja yang memimpin kamu. Karena apa? Aku ngerti kamu itu bangsa yang tegar tengkuk. Dikatakan demikian. Oleh karena itu, sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, bangsa Israel tidak henti-hentinya mengalami penderitaan, sehingga yang harusnya cepat dibuat oleh Tuhan muter-muter sampai 40 tahun. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebenarnya itu sepele masalahnya. Sebenarnya kalau kita bisa bisa merasakan, bisa mensyukuri, dan kita bisa mencerna berhikmat di dalam Tuhan. Masalah kita itu kuncinya satu, datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Contohnya begini, untuk doa saja kita tidak mau bayar harga. Bangsa Israel pun demikian kan? Ketika sepanjang perjalanan dari Mesir, tanah Kanaan, dia sudah melihat, dia sebenarnya bangsa Israel telah banyak menerima berkat-berkatnya. Bahkan Tuhan sering mendemonstrasikan kuasanya kepada bangsa Israel, mulai dari lautan yang terbelah, mulai dari tiang awan, tiang api, kemudian burung puyuh, kemudian mana surgawi dari pagi hari. Ini tidak bisa merubah atau tidak bisa membuat bangsa ini bersyukur atau mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Adanya adalah menuntut lebih, melebih dan lebih lagi. Demikian juga kita, banyak di antara kita
yang sudah jelas. Kalau kamu mau selesai masalahmu, bayarlah harga. Salah satunya apa? Setia doa pagi. 1. Berani tidak kamu bayar harga dengan berpuasa? Mau Pak? Berapa? 40 hari, baru 7 hari. Keok. Sama itu, seperti itu. Saya sudah berdoa, tapi kok tidak dikabul-kabulkan, berarti permintaanmu itu mahal harganya. Mahal harganya. Artinya tidak cukup hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali doa, tetapi harus dilakukan terus-menerus. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Contoh saja, saya berdoa untuk orang tua saya supaya mau bertobat selama 8 tahun. 8 tahun ibu saya bertobat. Kemudian 3 tahun kalau tidak salah baru bapak saya. Artinya mengalami waktu. Saya harus membayar harga. Setiap hari saya harus bisa mendoakan. Bahkan saya juga harus berpuasa. Dan setiap tahun itu saya bawa dalam doa tahunan. Saya bawa terus dalam doa. Setiap hari selama 8 tahun baru ibu saya percaya. Nah, sekarang masalah saudara apa? Persoalan apa? Cita-citanya apa?